Ya, selamat siang. Materi hari ini melanjutkan yang kemarin tentang sebuah jaringan. Coba di on dulu dong kameranya biar tahu siapa saja, kelihatan orangnya. Ayo, Olip, Rian. Ya, Angelic itu ada apa dulu di atasnya nih? Kamu bawa apa, Lip? Model baru, Lip? Iya, Pak. Ya, oke, sudah. Ini Bapak mau bahas tentang sebuah jaringan. Eh, ada dua macam jaringannya, dibagi menjadi dua ya, yaitu jaringan kabel, menggunakan kabel sebuah jaringan. Sebentar, masih Bapak mau mengingat dulu. Jaringan apa jaringan? Apa? Sebuah jaringan. Apa anak-anak? Adakah yang tahu? Kalau jaring berarti bahasa Inggrisnya apa jaring? Apa? Tuh, masa enggak tahu anak-anak? Jaring bahasa Inggrisnya net. Kalau orang-orang pakai sanggul itu ya dipakai harnet ya. Bahasa Inggrisnya itu harnet. Dikasih harnet kalau sanggul ya. Apa itu? Ya jaring untuk rambut. Namanya juga harnet. Bahasa Inggrisnya, bahasa Belanda itu sebenarnya ya. Hair rambut, net jaring ya, jaring untuk rambut. Orang Jawa cepat harnet gitu ya, tahu dia. Nah, cuma juga jaring atau jaringan net ya, namanya juga jaringan di Indonesianya. Kalau di Inggris apa ya, di Inggriskan ya, namanya network. Network. Work apa? Kerja, aktivitas, apapun itu. Kemudian di net, dijaring. Ya, dijaring. Maksudnya apa yang dijaring, yang dikumpulkan? Nah, itu maksudnya ya. Device-nya atau alat-alatnya. Jadi setiap titik net, jaring-jaring itu kan ada kayak kotak-kotak. Nah, seperti itu. Pernah lihat jaring enggak, anak-anak? Intermezzo dulu. Pernah lihat jaring enggak? Jaring nelayan. Nah, bentuknya tahu enggak jaring-jaring? Halo? Loh, enggak ada orangnya. Tahu, Pak. Halo? Mana nih? Tes. Kok nanti ngomong dewi tapi. Iya, Pak, tahu. Tahu. Halo, kok gak dengar ya? Cek. Halo, Pak, halo. Oh, lip ketutup lip. Coba dites dulu suaranya, ada enggak suaranya ini? Ada, Juar? Pak. Ada Juar? Ngomong Juar. Iya, Pak. Loh, kok gak dengar? Ada, Pak. Ada. Yuk, pose mana, Pak? Bentar, bentar.
Coba ngobrol 1 2 3. Ngomong 1 2 3. Halo Pak. Udah. Dengaran. Ada menitnya? 5. Udah, makanya kok nggak ada dengar suara-suara. Timo, Noel. Halo? Zuar, coba ngomong, Zuar. Halo Pak. Yo. Ya. Ya, sudah. Rian, mana Rian ini? Halo Pak. Ya wes. Tadi kok bisu semua. Oke, Bapak lanjutkan. Pernah lihat jaring enggak? Jaring. Kalau nelayan kan punya jaring. Jala ya. Sama jaring, net. Ya, kayak badminton kan ada netnya. Netnya ya, jaringnya. Kayak voli itu ada jaringnya, ada netnya. Nah, setiap kotak-kotak seperti ini. Nah, ini ujung-ujungnya, setiap ujung kotak itu namanya device-nya. Jadi titik-titik pertemuan kotak-kotaknya, jaring-jaringnya itu peralatannya yang digabung jadi satu. Network kerja jadinya satu. Nah, ya. Jadi bahasa pemikiran kita lebih disederhanakan saja. Jadi jaringan itu apa ya? Jenis semua peralatannya digabung jadi satu. Nah, itu namanya jaringan. Ya. Dibuat apa? Ya supaya terhubung dengan peralatan satu dengan yang lain. Ya, mengerti ya? Jadi terhubung semua. Peralatan apa saja yang bisa terkoneksi, baik itu menggunakan kabel atau tidak, itu bisa tersambung dengan baik menjadi sebuah jaringan, kelompokan. Nah, seperti itu. Mengerti? Jaringan. Kalau kita bahasa sendiri ya, supaya gampang diingat. Jadi network atau jaringan itulah kumpulan-kumpulan peralatan atau device apapun itu yang bisa terhubung satu dengan yang lain. Mengerti sampai sini? Mengerti ya? Mengerti. Ya. Terus pertanyaannya bagaimana cara menghubungkan? Kan ada dua. Ada dua caranya menggunakan kabel dan tidak menggunakan kabel. Nah, kemarin sudah kita bahas menggunakan kabel dalam membuat sebuah jaringan. Mengerti ya? Nah, ada beberapa anak yang tidak mengerjakan untuk tugas kemarin, Bapak tidak bisa ngasih untuk tugas berikutnya ya. Jadi kerjakan dulu tugas-tugas kemarin supaya bisa Bapak centang tugas berikutnya. Jadi lupa kok di saya GJ-nya tidak ada ya, karena Bapak nggak nyentang tugas kalian. Ya kerjakan dulu PR sebelumnya ya. Jadi Bapak mohon maaf, kalian harus bertanggung jawab tugas kalian. Mengerti anak-anak ya? Nah, untuk tugas hari ini adalah sama seperti tugas kemarin. Kemarin itu tugas menggunakan kabel, sebuah jaringan menggunakan kabel. Sekarang adalah menggunakan tanpa kabel atau near kabel atau dengan istilah wireless. Nah, ya, wireless. Gambarnya Bapak tampilkan banyak model penggunaan kabel tanpa kabel atau wireless ya. Apa saja? Banyak. Bapak kasih contohnya, gambarnya saja ya. Tapi nanti pemodelan jaringan nanti kita pelajari berikutnya ya. Bisa lihat gambarnya Nana. Ini Bapak buat mencari pakai Google. Apa itu? Bentuknya seperti apa? Alatnya apa? Bisa lihat anak-anak? Sudah? Gambarnya.
Sudah? Udah, Pak. Udah. Nah, ini Bapak ketik jaringan nirkabel. Ya, maksudnya apa? Kita belum membahas gimana cara menghubungkannya, ya. Tapi bagaimana wireless itu bekerja, menggunakan apa? Nah, kalau pakai kabel, ya tentu saja menghubungkan data-datanya harus menggunakan koneksi kabel. Pengiriman dan penerimaan datanya juga menggunakan kabel. Nah, sebentar ya, Bapak stop dulu, nanti lihat kalian tidak enak ini. Sebentar, Bapak buat dulu. Tak jadikan 2 saja. This. Nah, sudah kelihatan ya, Bapak kecil ini ya, dan tidak apa-apa. Jadi, terus kalau yang nirkabel menggunakan apa? Nah, kira-kira menggunakan apa, anak-anak? Kalau jaringan menggunakan kabel, jadi proses pengiriman dan penerimaan data itu menggunakan aliran kabel, sudah jelas. Kalau nirkabel atau wireless menggunakan apa? Untuk supaya mengirim dan menerima sebuah data bisa tersampaikan. Menggunakan apa? Apa, Nana? Halo? Kalau kalian bisa terkoneksi, secara keseluruhan wireless berarti terkoneksinya menggunakan sebuah apa? Sebuah, nggak bisa ya dikatakan sebuah dengan apa? Kan karena nggak kelihatan. Nah ini ya, dunia maya nggak kelihatan, tapi terkoneksi peralatan satu dengan yang lain. Kok bisa terkoneksi itu loh? Kenapa? Sebenarnya itu kita terhubung dengan apa? Supaya komputer satu dengan HP yang lain itu bisa terkoneksi. Bahasanya apa ya? Kok bisa nyambung itu loh? Kok bisa? Ayo. Contoh TV. Kok keluar? Kok bisa terima? Kok bisa tersambung ada gambar dan suara? Dari mana ini? Nah, punya pikiran seperti itu enggak? Radio. Kok keluar suaranya dari mana? Pasti ada yang menyiarkan. Anggap suaranya menggunakan radio. Kira-kira apa itu yang bisa? Kok bisa mengoneksikan peralatan kita itu? Dan bisa dikatakan dengan wireless. Apa kira-kira, anak-anak? Aduh, apa? Ini loh gambar apa ini? Ini loh apa sih ini? Wifi. Loh iya wifi. Ini loh apa? Merah-merah ini loh. Jaringan, Pak. Jaringan. Oh, jaringan. Ini loh. Ini apa sih ini? Sinyal. Ya, apa ini? Ini loh yang Bapak tunjuk. Antena. Antena. Antena berarti fungsinya apa antena? Apa? Ini loh kelihatan nih. Nyentrong ke sana. Mencari sinyal. Kenapa? Ini apa ini? Mencari sinyal. Mencari sinyal atau ini apa sih yang Bapak tunjuk ini pakai mus? Antena. Antena. Nah, TV ada antenanya bisa nangkep sinyal enggak? Bisa, Pak. Bisa. Jadi harus punya anten. TV ada antennya, ada jaringannya, parabola atau pakai kabel, ya.
pakai anten, nah itu bisa menerima sinyal itu yang diterima anak-anak. Jadi mengirimnya ini wireless itu adalah mengirimkan dan menerima sebuah sinyal. Harus punya anten. Lupa HP ku kok nggak ada antennya. Mana ada anten? Nah ini masalahnya. Antennya sudah sembunyi, nggak bisa di dalam HP. Kalau ada seperti ini, HP jadul sudah. HP jadul itu kelihatan kayak Sony Ericsson dan sebagainya ada antena. Tapi kalau sekarang smartphone di belakang itu ada, kalau kalian boleh bisa buka, itu kelihatan timah atau tembaga yang melebar, itu antennya. Nggak kelihatan Pak? Iya nggak kelihatan. Kalau kamu bongkar ya kelihatan antennya. Nah anten itulah anak-anak yang menghubungkan atau mengirimkan sebuah sinyal. Sampai sini jelas? Jadi apa yang terhubung yang menggunakan sinyal inilah yang menghubungkan dalam wireless. Ya, salah satunya adalah menggunakan WiFi. Apa saja alat yang digunakan untuk koneksi? Ya, pakai yang sudah Bapak sebutkan tadi di GC, yaitu menggunakan inframerah atau infrared, kemudian Bluetooth, ya, kemudian WiFi, kemudian VSAT, ya, itu yang paling tinggi derajatnya, menggunakan VSAT, ya, itu yang kecepatan yang paling tinggi. Bluetooth itu yang paling rendah, apalagi infrared. Nah, itu adalah bagaimana kita membuat sebuah jaringan menggunakan nirkabel. Ada banyak macamnya. Intinya adalah di dalam wireless terkoneksi antara satu dengan yang lain itu menggunakan sinyal atau gelombang radio, itu yang menghubungkan dalam sebuah jaringan. Kan nggak kelihatan ya. Kalau kelihatan, wah itu aneh ya. Kalau di kartun boleh lah. Sampai sini dulu. Sudah jelas apa belum? Apa stop sih? Ada pertanyaan? Itu mengenai wireless. Ya. Nanti jenis-jenis penghubungnya, cara menghubungkannya itu nanti minggu-minggu depan. Bagaimana cara menghubungkan? Gimana ceritanya, pakai ilmu apa? Nah, ya, ada banyak macam anak-anak, baik itu wireless atau menggunakan kabel. Cara menghubungkannya, pembentukan jaringannya itu menggunakan apa, topologi apa. Nah, namanya juga topologi. Itu ada ilmu untuk membuat sebuah jaringan, modelnya dibuat seperti apa. Itu namanya topologi. Sampai sini dulu tentang wireless. Ada pertanyaan? Adakah? Tidak ada? Bapak lanjutkan ya. Topokat sudah ya. Berarti kalian Pentium berapa ini? Pentium berapa sekarang? F berapa? Prosesornya i10 ya, Bapak anggap i10 ya, paling tinggi. Berarti kalian jelas. Kalau jelas Pak, ya kasih Pentium 1 lah, enggak apa-apa, pelan-pelan ya. Nah, ada berapa macam untuk menghubungkan sebuah koneksi? Tadi sudah Bapak sebutkan, menggunakan infrared, menggunakan WiFi, menggunakan Bluetooth, menggunakan apa lagi tadi? VSAT. Nah, VSAT, apa itu VSAT? Nah, jadi kalian bisa Bapak hubungkan dengan tugasnya nanti. Kira-kira yang paling rendah itu menggunakan
apa, yang paling tinggi menggunakan apa, dan untung dan kerugiannya apa. Nah, itu yang kalian harus cari. Boleh cari di internet, juga boleh menggunakan buku. Sudah terima buku toh? Sudahkah terima buku dari sekolah kelas 8? Nah, siapa yang belum punya bukunya? Sudah. Oke, ada pertanyaan anak-anak. Jadi ada 4 peralatan menggunakan apa? Menggunakan inframerah, menggunakan Bluetooth, menggunakan Wi-Fi, kemudian menggunakan VSAT. Apa itu VSAT? Coba. Intinya sama, yaitu menggunakan sinyal atau gelombang radio. Halo? Nah, tugasnya adalah Bapak minta kalian mencari keuntungan dan kerugiannya. Gampang toh? Nah, Bapak sudah buat tabel. Cirinya anak-anak. Ya. Kelihatan anak-anak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, semua jaringan pasti punya kelemahan dan keuntungannya, ya. Banyak pasti punya keuntungan dan kerugiannya menggunakan Wi-Fi. Terutama karena trouble-nya, misalkan kalian punya hanya menggunakan misalkan gelombang Wi-Fi, pakai handphone, pakai smartphone, Pak, nggak ada sinyal. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, itu adalah kerugiannya menggunakan Wi-Fi. Ya, nggak nyantol sinyalnya. Nah, itu salah satunya, ya. Oke, bisa ada pertanyaan? Ini adalah daftar yang Bapak buat 1 sampai berapa? Ya, kalau di catatan, kalau yang kita pakai adalah Bluetooth, Wi-Fi, infrared, VSAT ada 4. Kalau kalian mau nambahkan ke sekian, boleh. Ada pertanyaan, anak-anak? Jadi, kerugian pertama menggunakan sinyal radio adalah jika sinyalnya itu hilang. Berarti punya batas-batas, Pak. Setiap peralatannya kita pakai, iya, pasti punya batasnya. Ya, Bluetooth batasnya berapa meter, pasti sinyalnya hilang. Pakai Wi-Fi juga sama seperti itu di gambar-gambarnya. Berapa itu garisnya? Biasanya seperti itu teman-teman kita bertanya. Wah, baru 4, berarti mentok ya sinyalnya. Wah, penuh sinyalnya. Gelombang radionya. Semakin jauh semakin berkurang gambar sinyalnya, turun. Begitu salah satunya, ya. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan anak-anak untuk tugas? Jadi Bapak minta penggunaannya kira-kira misalkan yang paling rendah jaraknya, alat yang dipakai apa, wirelessnya ya, misalkan pakai apa gitu ya. Ini yang paling pendek Pak jaraknya, kalau sekian meter sinyalnya pasti hilang. Nah itu ya, diurutkan mulai dari atas sampai bawah. Yang bawah itu adalah jarak yang paling panjang sinyalnya, ya, jangkauannya panjang. Bisa anak? Cari literasi begitu banyak. Oke? Ada pertanyaan? Halo?
Kalau tidak ada, bilang toh. Jangan diam saja. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Gitu, Tidak ada, Pak. bilang. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Diem toh loh, Papa nggak ngerti ya kalau diem toh. Oke, selamat mengerjakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau mau bertanya, Bapak tunggu di grup, ya. Kalau mau tanya pakai Meet ya enggak apa-apa, Bapak tunggu di sini. Oke, menunggumu di sini anak-anak. Oh, Bapak setia loh. Oke ya, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Boleh ditinggal. Bapak masih on air. Jangan lupa absen, jangan lupa absen. Jangan lupa absen. Terima kasih, Pak. Ya, Juar Wijoyo.